kaitan dengan adab memang beliau menganggap sesuatu yang sangat penting. Bahkan beliau mengutip pendapat ulama sebagaimana sudah disampaikan di muqaddimah itu, at-tauhid yujibul iman faman la imana lahu la tauhid lahu wal iman yujibus syari'ata faman la syari'ata lahu la imana lahu wa tauhid lahu was syari'atu tujibul adab faman la adab lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhid lahu. Ini kalau Pak Dokter sudah langsung ya. Ini sangat penting ada. Jadi betul Yesus kita ini ada pelajaran mental. Etika itu bukan hanya ditujukan pada murid saja, termasuk kepada guru. Ketika kita jadi guru bagaimana adab, ketika kita jadi santri bagaimana adab. Ini ramuan mujarab untuk bisa kita berdebat dalam rangka kita bisa meraih yang manfaat dan berkah. Tauhid itu bisa yujibul iman, mendatangkan atau membawa iman. Berarti tauhid mengatakan kita pada iman. Faman la iman lahu la tauhid lahu. Barang siapa tidak memiliki iman, maka ia tidak memiliki tauhid. Wal iman yujibus syari'ata. Iman itu mendatangkan syariat. Faman la syari'ata la imana lahu wal tauhid lahu. Barang siapa yang tidak memiliki syariat, maka ia tidak memiliki iman dan tidak pula memiliki tauhid. Ini berarti wasyari'atu tujibul adab. Sedangkan syariat itu mendatangkan adab. Faman la adab lahu, barang siapa yang tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhid lahu, maka dipastikan ia tidak memiliki syariat, tidak memiliki iman dan tidak pula memiliki tauhid. Luar biasa ya. Ini pendapat ulama yang dikutip oleh beliau. Ini bukan pernyataan asal saya kan. Beliau hanya mengutip. Ini ternyata betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Justru dunia akan ada ketika diisi oleh orang-orang yang berakhlak. Maka rusak dunia kalau yang menghuni dunia ini atau penghuni dunia ini orang yang berilmu tanpa berdiri tegak di atas fondasi akal seperti itu. Coba kalau kita lihat yang kerusakan dari orang bodoh, itu saja magister, doktor, profesor. Makanya ada atau akhlak ini sangat penting bagi kita untuk kita jadikan fondasi dalam kehidupan saya. Karena ketika itu dipegang oleh akhlak perkara akan melahirkan manfaat. Tapi ketika ilmu dipegang oleh orang yang dihadap, maka akan digunakan untuk hal-hal yang bersifat dihadap. Sama ketika besok, lalu yang besok dicekelkan berjalan bakal atau masih apa? Tapi lalu ke penjara, kira-kira pakai oleh ajar malaikat Allah. Awas kalau dari duit, besok untuk karena patuan aku merasa ada santun ya. Ini kita lihat nanti baru 1 sampai bab terakhir. Kita ini baru ada di bab ketiga. Kita lihat judul bab ketiga itu fi adab muta'allim masa ini. Adab murid ketika bersama dengan gurunya. Kalian lihat kan? 17 dulu. Wassalam su'ayya tasaddar ala jafati tasdul min as-sayfi aw su'i furuqi
afdali amalihi wa yata'awwala li af'alihi allati yadhhab as-sawaba ila mubarak ahsani ta'wil. Kita sering melihat guru kita dalam pandangan kita, kok ya guru air kurang ramah harus. Coba kita perhatikan guru yang menemani kita. Jadi ada guru yang jafwah, menunjukkan ketidakramahan. Ini sebetulnya menurut pandangan kita bahwa maksud guru adalah itu dalam rangka pendidikan. Maka ketika kita dihadapkan dengan tipologi seperti itu, apakah ada dosen ayat maksud bersabar ulah kamu bapak guru ulah kamu bahaya terus. Jadi ala jawab harus dulu tidak sehat, harus dulu ini. Kemudian apa orang harus meninggalkannya dan menganggap bahwa boleh itu jelek? Oh, tidak juga. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kita? Wa yata'awwala li af'alihi allati yadhhabu an-nasaba dan bahasa takfir. Bahwa guru kurang sikap anu kita di hadapan orang. Eta maksudnya paling itu. Salahnya paling itu. Dalam rangka mendidik orang supaya orang misalkan semangat dalam belajar, kemudian kita taat dalam belajar, kita tidak jorok, kita tidak terosok, karena ada harapan yang selalu muncul dalam anak itu ada murid yang bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Artinya kalau kita melihat ada ketidakramahan dari guru kita terhadap kita alhamdulillah. Selain itu juga bersama bahwa maksud guru kita bukan seperti itu dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik kita, dalam rangka memberi arahan dengan sikapnya. Wa illa dafahu syai'u idza huwa bil i'tidal wa anharu nafsa huwa al-'adab 'alayhi. Baru akhirnya dua ayat dia misalkan tetap yang dilakukan pada kita bahwa ada sikap kita juga yang menurut guru kita orang lain, sehingga itu cara ajarannya. Maka yang kita lakukan apa? Itu ada buat miliknya kita harus memulai kita. Jangan-jangan memang muara juga dari kita, sehingga itu bentuk guru kita mengajar kita agar kita bisa keluar dari keadaan kita yang kurang baik ini. Jadi yang pertama lakukan oleh kita adalah ibadah buat bil ibadah wa anharu nafsa. Kemudian kita juga sebagai motif menampakkan bahwa kita bersalah dan berhak untuk dilarang, berhak dididik, dibina, dibimbing, diarahkan pada jalan kebaikan. Karena guru itu akan lebih senang mengajarkan kepada kita menuntut terkait dengan nabi optimal. Jadi pada intinya ketika dalam kasar mata kita ada ketidakramahan yang ditunjukkan oleh guru kita, ini bahwa kurang dia ke ayat dengan jalan anu kurang hati. Dan tapi bicara tentang guru kurang berat. Orang kualitas anak guru ayat bolong. Ufoi. Apa urusan dalam begitu ya? Karena saya rasa begini, apa yang muncul langsung begini dalam kita ini oleh para dosen bahwa tidak ada guru yang ingin muridnya itu pertama bodoh. Yang kedua, tidak ada guru yang ingin muridnya memiliki akhlak tidak baik. Yang ketiga, apa? Muridnya meraih ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ini keseluruhan ya, yang harus terus kita gelorakan.
ada kekurang baikan yang kita tunjukkan di hadapan guru kita, kemudian sifat sebul yang tadi yang menimpa kita, atau ala kasih ceroboh, kekurangan yang kita alami. Jadi itu sebagai bentuk keliruan agar kita juga sadar entah apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Dalam halnya berorangnya halaman murid ke hubungan dan hewan guru kita maknai itu sebagai cintanya guru orang. Kalau kecintaan karena dia amat batu, teman baik, berapa bodoh orang itu. Tapi tetap ada tanggung jawab orang yang itu selalu ada dalam benak guru, sehingga murid itu tidak itu kalau muridnya itu tidak berilmu, kalau muridnya itu tidak berakal-akalannya, itu urusan kita. Dan ini kuayat itu dari kata saya pilihnya adalah ditanya pilihnya saya pilih mana kita ini. Apa yang dilakukan oleh guru kita terhadap kita ini bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada begitu perhatiannya, kemudian pengawasan yang begitu ketat. Karena ini bagi dari kami level biseri wakan malah tidak di masalah ini. Ya sebenarnya demikian itu lebih senang, lebih menyenangkan hati murid, hati guru, dan lebih semangat dalam rangka memperhatikan di masalah ini hal-hal yang bisa meningkatkan pada kemaslahatan murid. Akhirnya, berikutnya kembali Pasien Kaisar dimakai sudah maghrib ya, sudah maghrib lewat di enam ya, sudah berarti lebih 1 menit. Terus paragraf berikut ini ringkasan itu ya, 1 menit. Wajiblah bahwa manusia itu anak dari penting hadapi tapi suatu benar minggu kayak ibadah atau kayak kopaha minggu belum balai itu atau bukan arifan wa kopahan kata sakal saiko ala ibadah tidak dikepatina di ini kayak dalam tidak dikamu bahkan yang harus saya di maslahat pada bahasa wa illa arabahu illa ya kalau tabaraka hidayah itu di masyarakat ayat yang lah perkara ini yang sering terjadi dalam pada diri kita ketika kita ditegur misalkan oleh guru kita perlukah kita menyampaikan alasan dalam melakukan pembatalan kenapa kita kayak melakukan sekolah alasan atau maksud mulai dari mobil yang disalahkan cuaca yang disalahkan oleh teman tersebut terserah asetnya bodoh kenapa paling yang salah itu padahal jarak itu dari rumah ke madrasah misalkan 1 jam sudah jelas kalah. Apakah kita perlu berikan alasan pada guru kita? Nah ini kaitan dengan alasan apakah penting kita menyampaikan ya selama itu untuk kemaslahatan. Tapi kalau sekiranya tidak ada kemaslahatan sebaiknya ya karena dia lebih baik. Isinya doa. Kenapa kamu tidak berjamaah subuh? Kenapa kamu tidak tahajud? Ini subuh. Nah, ketika dia tentu ini akan merembet kemana-mana. Nah, untuk kemaslahatan boleh kita menyampaikan. Kalau kita berkiai, tapi benar tahajud, tapi benar sholat subuh berjamaah, tapi itu disuruh kelas. Jadi benar tetap kita harus patuhi pada guru dan terus kita tidak membuat hati guru kita sakit dan gara-gara apapun yang terjadi kita harus memakluminya dan harus terus bersamanya dengan menunjukkan sikap yang baik. Allahumma barik. Assalamualaikum